Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengizinkan Sintayong meninggalkan tim nasional Indonesia jika tim nasional Korea Selatan tertarik merekrutnya. Sintayong masuk dalam daftar kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan setelah sebelumnya dipimpin pelatih interim sebanyak 2 pertandingan. Awalnya, Sintayong memang digadang-gadang bakal melatih kembali timnas Korea Selatan pada Februari 2024. Namun Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA memutuskan untuk menggunakan pelatih interim sambil mencari sosok yang tepat. Mantan pelatih Ulsan Hyundai, Kim Do-hoon, akhirnya dipilih KFA untuk memimpin Taeguk Warriors sementara waktu. Perlahan, nama Sintayong pun tidak terdengar menjadi pelatih Song Hyo-min dan kawan-kawan. Namun belakangan, KFA memutuskan kalau Kim Do-hoon hanya memimpin 2 laga saja, sehingga muncul nama-nama pelatih baru termasuk Sintayong. Rumor ini datang dari reporter asal negeri Ginseng Kim Tae-seuk yang menyatakan STY masuk sebagai salah satu kandidat. Dia adalah salah satu opsi paling masuk akal, yakni pelatih Sintayong, tambah Kim Tae-seuk, ujar Kim dikutip dari Wiki3. Di tengah rumor tersebut, Erick Thohir mengatakan PSSI akan melepas Sintayong jika yang bersangkutan ingin kembali ke negaranya. Kalaupun dari Korea Selatan ingin Sintayong, saya tidak bisa melarang, ujar Erick Thohir. Meski demikian, dia memastikan PSSI sudah mengirim kontrak final kepada STY untuk ditandatangani 2 pekan lalu. Namun kontrak tersebut belum direspon oleh Sintayong. Saya dengar STY sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami berikan waktu, katanya. Sebelumnya, Erick Thohir dan STY sudah bersepakat memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang dengan sejumlah klausul baru. Keputusan ini diambil setelah Sintayong memenuhi target yang diberikan PSSI. Diketahui, Sintayong sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian, pelatih berusia 52 tahun ini juga mampu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Lebih dari itu, Sintayong juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Ada 18 negara yang lolos ke ronde ketiga, yakni Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Sintayong mengakui kalau pertarungan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Apalagi timnas Indonesia menjadi negara kuda hitam yang duduknya di posisi ke-134 ranking FIFA. Karena itu, Sintayong berharap anak-anak asuhnya tidak gentar untuk menjalani pertandingan yang sangat berat itu. Tidak ada lawan yang mudah bagi kami. Sintayong mengakui bahwa timnas Indonesia tim yang paling lemah dari 18 negara tersebut. Namun dia optimistis, timnas Indonesia harus bisa memberikan kejutan. Sementara itu, PSSI telah menetapkan jadwal mutlak di setiap agenda pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang, pemain harus sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia H-4 jelang pertandingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji. Yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan, ucap Sumarji. Sementara itu, FIFA telah mengumumkan pembagian pot untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia masuk unggulan terakhir bareng Timnas Korea Utara dan Timnas Kuwait. Dikutip dari bola.com, FIFA telah mengirimkan rilis resmi terkait rencana pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat atau 14.00 waktu Indonesia Barat yang dapat disaksikan secara streaming di situs FIFA. Selain itu, FIFA juga membagikan prosedur pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan membagi 18 negara ke 6 pot. Pot pertama diisi oleh Timnas Jepang, Timnas Iran, dan Timnas Korea Selatan. Pot kedua dihuni Timnas Australia, Timnas Qatar, dan Timnas Irak. Adapun pot ketiga ditempati Timnas Arab Saudi, Timnas Uzbekistan, dan Timnas Yordania. Pot keempat, Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Oman, dan Timnas Bahrain. Pot kelima, Timnas Cina, Timnas Palestina, dan Timnas Kirgistan. Sebanyak 18 tim dari 3 pot itu bakal diundi untuk masuk 3 grup. Masing-masing grup berisikan 6 kesebelasan. Pembagian pot ini membuat Timnas Indonesia terancam masuk grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina. Nantinya masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat masih mempunyai peluang dengan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir.